Kalau brand laptop gaming itu lagi baik, dia itu kasih enak buat lu banyak. Pertama, spek yang kenceng, ada diskrete GPU-nya, garansinya aman, sampai desain laptopnya itu aman. Nah, maksudnya aman nih gue bakal jelasin lagi. Ya pasti, ini juga aman buat kalian yang masih sekolah, pengen punya laptop kenceng buat lu selesaiin tugas yang banyak. Jadi ini dia Acer Aspire 7 Pro. Jadi ini sebenarnya laptop gaming atau bukan ya? Oke, soalnya ini kayak bener-bener ngenakin lu semua. Dari nama, gak ada nuansa laptop gamingnya. Acer Aspire 7 Pro. Udah jelas namanya itu laptop pakai buat sehari-hari dengan tambah kata Pro yang jelas. Ini terkencengnya. Jadi satu hal yang enakin kalian, ini laptop tuh gak berasa gamingnya. Bisa minta beliin orang tua buat laptop yang asik untuk main. Maksud gue buat nugas sekolah gitu. Soalnya performance laptop ini ya udah pakai prosesor Intel, GPU-nya Nvidia yang jelas banyak tugas bisa diselesaikan cuma pakai laptop ini aja. Tapi yang bikin gua heran, chassisnya ini tuh kayak mirip laptop gaming tapi masih kerasa tipisnya dan juga nggak terlalu berat buat masukin ke dalam tas. Apalagi cuma dikasih logo Acer di balik displaynya, yang jelas ini nggak ngejual hal-hal yang mancing atensi saat lu gunakan selain di meja kerja. Jadi buat dipakai di depan kelas, kafe atau ya di perpus mah aman lah. Tapi ya gue paham lu sekarang mau komen apa soal laptop ini. Cuma ya udahlah ya. Namanya juga pebisnisan duniawi, intinya lu dikasih pilihan laptop yang sesuai sama budget lu aja. Soalnya ini masih tergolong budget banget. Cuma 11 jutaan buat yang kayak gue pegang, atau kalau lu mau yang lebih kencang ada di 13 jutaan juga. Ada ya, itu udah aman lah. Dan ini juga after salesnya nggak kalah menarik lah, nggak beda juga. Cuma memang yang gue suka sama laptop ini tuh ya bagian portnya. Pertama, lengkap portnya. Iya dong, ini lengkap ya jelas ya. Sampai display portnya pun juga ada. Tapi nggak cuma itu aja, port utamanya ada di sisi belakang. Jadi kalau mau jadi laptop yang ada setup di meja, ini enak. Port power, HDMI, display, portnya sampai USB-C satu itu ada di belakang. Jadi lebih clean kalau buat di setup. Jadi ya ini sebenarnya udah didesain laptop yang ideal lah memang buat yang suka setup di mejanya. Nice. Lalu untuk displaynya juga udah standar laptop gaming sebenarnya. Dari ukurannya di 15,6 inci, IPS juga dengan resolusi Full HD. Dan juga refresh rate-nya pun udah di 144 Hz yang jelas untuk ngejar gaming fast pace ini udah aman. Secara akurasi sih ini memang masih di 47% NTSC ya, atau setara 66% sRGB. Ya masih cukup oke lah. Bukan sebuah deal breaker juga kecuali memang lu suka desain dan memang sudah masuk ke ranah profesional. Atau ya kalau mau ya ke ranah sana bisa kok tambah monitor yang lebih akurat warnanya. Cuma sebenarnya kalau sekarang ya kalau bisa mah minimal tuh display udah punya refresh rate tinggi aja. Lebih kerasa lah smoothnya dan emang ya pasti bakalan sebel juga kalau balik ke 60 Hz lagi. Kecuali memang nggak main game dan nggak butuh buat desain ya, maksudnya butuhnya buat desain doang gitu. Webcamnya pun juga ada di laptop ini di resolusi 720p, enak ya. Lalu untuk keyboardnya juga udah jelas, pasti full numpad dengan logo tombol Copilot juga ada buat lo buka dengan cepat. Untuk ukuran arrow buttonnya pun juga lumayan gede, nggak ada yang dikurangin juga, masih enak juga buat mainin angka di Excel. Dan feel ngetiknya pun juga bertipe yang empuk, masih cukup nyaman juga. So secara desain selain udah familiar untuk laptop seperti ini, ya jelas lah ini laptop sebenarnya udah punya style yang sweet spot lah. Udah termasuk nyaman buat dipakai, tentunya kalau buat mobilitas juga masih tergolong aman. Sekarang kita bahas performance-nya. Untuk Acer Aspire 7 Pro yang kita pegang ini, sekali lagi gunain SKU yang bawahnya, pakai Intel Core i5 12450H, yang mana udah memiliki 8 core 12 thread dengan PBP 45W. Tentunya ada kombinasi E-core dan P-core juga dengan GPU-nya RTX 3050 6GB di 75W. RAM-nya 8GB single channel, 3200 MB transfer per second, dan SSD-nya 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Ya sebenarnya sih dari spek yang dikasih Acer ini udah jelas satu hal wajib lo lakuin setelah beli laptop ini adalah upgrade RAM-nya. Ya jelas dual channel laptop itu lo pasti bakal dapat ningkatin performance laptopnya tuh jauh lebih kenceng. Dan nggak cuma itu aja, di laptop ini masih ada satu slot SSD yang bisa lo gunakan untuk upgrade storage-nya. Tapi ini terbatas di PCIe Gen 3 ya, bukan Gen 4 ya. So ya udah sangat aman lah secara dasarnya untuk si laptop ini. Spek bawaannya oke, upgradability-nya masih ada dan luas juga buat lo upgrade-nya. Dan untuk performance sendiri yang udah kita dapetin kayak gini nih. Dari Cinebench R15 nya bisa dapat skor 1600-an untuk multinya dan singlenya di 230
130-an untuk singlenya. Lalu untuk Cinebench R23 nya bisa dapat skornya di 10 ribuan dan 1500-an untuk multi dan juga singlenya. Lalu untuk Geekbench nya di 6900-an multi dan 2100-an untuk singlenya. Sedangkan untuk GPU nya diambil dari 3D Mark, bisa dapat skor 12.000 untuk Fire Strike, 5.500-an untuk Time Spy, dan untuk penggunaan kasualnya juga udah oke. Dia bisa dapat average di 5.000 poin juga, jadi udah aman buat kalian pakai Office dan conference call-nya. Lalu untuk Crystal Disk Mark untuk SSD-nya ini juga lumayan, penggunaannya di 3000-an Mbps untuk read dan write-nya juga. Kalau kalian dipakai untuk kerja kasual selain dari PC Mark 10 pun kita tes untuk Office Tool bisa dapat skor di atas 5000 yang artinya udah super aman. Dan untuk produktivitas di Adobe Premiere render file kita jelas aman kalau ngedit video resolusi Full HD. Namun untuk kalau video edit 4K sebenarnya aman juga selama nggak main banyak efek aja sih. Utamanya yang pakai CPU effect punya karena waktu durasinya akan jauh lebih lama. Jadi sampai sini spek yang dikasih sama Acer itu untuk Aspire 7 Pro udah jelas lebih dari cukup untuk di penggunaan kerja dan produktivitas. Sudah sesuai lah sama spesifikasi yang dikasih, gak ada yang underperform atau lainnya. Nah sekarang untuk sektor gamingnya, kira-kira game apa aja nih yang oke di laptop ini? Pertama, di kategori e-sport dia bisa dapat skor average 90 fps di CS2 settingan low, udah cukup oke. Lalu Valorant jelas lebih aman, dapat average score yang sangat tinggi, bahkan untuk settingan high-nya pun ya kalau di Dota 2 juga masih aman, untuk settingan high dan lowest-nya pun masih di atas 60 fps. Lalu game-game yang lebih berat kayak Shadow of Tomb Raider ini juga masih bisa ngangkat di settingan high dan highest-nya pun di atas 60 fps. Cyberpunk juga high dan ultra masih bisa di 60 fps, cuma memang kalau gunain ray tracing ya belum bisa ngangkat yang super playable lah. Masih di medium dengan RTS itu dapat rata-rata di 40-an fps. Dan udah jelas kelihatan juga kalau misalkan Cyberpunk ini masih aman, artinya Black Myth Wukong itu aman juga kan? Ya di settingan low sama midnya udah masih oke lah. Ya setidaknya dari racikan spek laptop ini udah oke banget lah buat main game, masih sangat bisa. Dan secara utilitas laptop ini juga udah oke dari pengaturan thermalnya juga, udah gunain 2 kipas. Lalu untuk pengaturannya pun bisa langsung di control center ya yang udah keinstall di laptopnya. Ya gue tahu tampilan itu sangat-sangat familiar juga dan bukan pakai Acer Nitro Sense ya. Sama juga untuk di aplikasi ini kalian bisa nonaktifin GPU-nya di mode power saving agar bisa hemat baterai tanpa harus restart laptopnya, dan pengaturan performanya pun juga bisa diatur lewat control center. So secara esensial juga udah aman untuk laptop yang satu ini. Jadi memang ya kalau simpulan dari laptop ini tuh Acer Aspire 7 Pro udah jadi salah satu pilihan yang sweet spot lah buat kalian selesai tugas dan juga bisa main game dengan nyaman. Tentunya nilai jual yang pertama laptop ini tuh ya punya performance kencang tapi nggak pakai embel-embel gaming. Jelas jadinya nggak akan mancing atensi aneh saat kalian bawa laptopnya. Terus juga dengan teknologi yang udah cukup update dari pemilihan CPU Intel Gen 12, jelas bisa kasih efisiensi daya yang lebih baik ketika lo menjalankan tugas-tugas di laptop ini. Serta kalau mau maksimal udah ada GPU discrete-nya yang jelas bisa kasih performance grafis untuk lo desain ataupun main game lebih lancar lagi. Jelas RTX 3050 itu ya termasuk entry level GPU, tapi kalau lo bisa manfaatin teknologi DLSS 3.5 buat kasih FPS lebih tinggi, dari sini juga bisa. Dan tentunya juga secara after sale laptop ini juga udah menawarkan garansi normal plus Acer Accidental Damage Protection selama 1 tahun, yang artinya kalau laptop ini kenapa-kenapa ya tinggal bawa aja ke service centernya udah aman ya. So ya, Acer Aspire 7 Pro ini ya salah satu cara lah yang menarik dari Acer ya buat kasih performance kencang di lini laptop casualnya mereka agar lu semua tetap bisa dapetin performance yang lebih maksimal buat kegiatan sehari-hari. Memang jatuhnya bukan ultrabook ya, laptop tipis ataupun ringan, tapi racikan kayak gini sih udah jauh lebih aman buat masuk ke dalam tas dan lu nggak akan komplain bawa-bawa laptop yang terlalu berat lagi. Ya menurut kalian gimana sama laptop ini? Oke, mungkin itu aja video gue dari laptop yang satu ini, Acer Aspire 7 Pro. Silakan aja diskusiin semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian mau beli langsung aja cek ada di bawah karena udah kita kasih link YouTube Shopping sama link di deskripsi juga. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua link di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.